sains. Apalagi untuk pembelajaran sains, baik itu fisika, kimia, maupun biologi. Salah satu kendala yang paling terbesarnya adalah ya dari sarana prasarana itu sendiri yang memang di sekolah tersebut itu tidak memiliki laboratorium secara real seperti itu. Tidak memiliki laboratorium secara real, sehingga pembelajaran khususnya fisika ya dia hanya guru mungkin hanya menyampaikan materi, teori, dan di kelas saja, masih sama sekali belum pernah melakukan praktikum. Itu yang kami dapatkan pada penelitian awal. Nah, itu sepertinya amat sangat berpengaruh pada hasil belajarnya. Mungkin kalau hanya dari segi mengerjakan soal dengan perumusan ini sesuai dengan contoh soal yang diberikan oleh gurunya, mereka bisa. Tapi ketika soal itu dikembangkan lebih ke analisis, itu mereka masih kesulitan. Sehingga didapatkan dari nilainya siswa yang kami dapatkan dari guru, itu masih sangat rendah atau sangat jauh dari standar. Kalau tidak salah rata-ratanya masih ada di kisaran 63. Itu rata-rata kelasnya. Dan itu sedangkan di sana KKM-nya itu sudah masuk ke 70 poin untuk kelas 10-nya dan dia masih ada di level 63. Setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata memang itu siswa merasa bahwa sepertinya akan lebih mudah jika seandainya bisa dipraktekkan secara langsung. Tapi karena memang belum ada laboratorium real secara langsung, sehingga kami berpikir bagaimana bisa meningkatkan hasil belajar siswa dan sekaligus memberikan mereka pengalaman untuk melakukan sebuah praktikum meskipun tidak berada di laboratorium secara langsung. Nah, salah satu solusinya ya menggunakan virtual laboratory. Di sini kami memilih PET simulation atau aplikasi PET yang berbasis online kalau kemarin Pak, karena memang di sana kebetulan sudah ada jaringan internetnya, jadi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk bisa virtual laboratory. Sehingga kami perancanglah perangkat pembelajaran yang berbasis pendekatan saintifik. Kenapa pendekatan saintifik? Ya karena memang kurikulum yang di sana kemarin itu masih berbasis kurikulum 2013, sedangkan kurikulum 2013 itu dasar pendekatan yang direkomendasikan adalah pendekatan saintifik. Jadi kami menggunakan perangkat pembelajaran berbasis pendekatan saintifik dengan menggunakan media aplikasi PET untuk meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya pada ranah kognitif atau pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan di sini jenis penelitiannya adalah penelitian pengembangan perangkat pembelajaran dengan model 4D dengan subjek 32 siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Jabal Nur dengan rancangan penelitian dalam tahap uji coba one group pretest post-test design. Metode pengumpulan datanya ada validitas konseptual perangkat pembelajarannya, ada pemberian tes tertulis, pemberian angket, dan pelaksanaan observasi. Dengan instrumen penelitian ada lembar validitas perangkat pembelajaran, lembar keterlaksanaan RPT, lembar pengamatan kendala, lembar pengamatan aktivitas siswa, lembar pengamatan hasil belajar, dan lembar angket respon siswa. Di sini nanti yang akan saya sebutkan hanya pada hasil belajar khususnya pada ranah kognitif. Sebenarnya penelitian ini tidak hanya pada ranah kognitif saja, tapi pada ranah keterampilan dan sikap. Tapi karena terbatasnya waktu dan slide yang kemarin, sebenarnya saya dapat informasi bahwa maksimal slide-nya hanya 7 slide. Jadi kami tampilkan untuk yang ranah hasil belajar kognitif saja. Setelah dilakukan pre-test dan post-test, untuk
untuk menganalisisnya sebenarnya ini adalah hasil dari pre-test dan post-test, Pak. Di post-test ini masih sangat rendah, nggih. Materi yang kami gunakan adalah dinamika gerak atau hukum Newton 1, 2, dan 3. Kami menggunakan simulasi PET simulation. Ini adalah hasil dari pre-test dan post-testnya. Untuk menganalisis hasil pre-test dan post-test, kami menggunakan N-gain score yang nanti menunjukkan perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah pembelajaran dengan dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini dan dengan kriteria seperti ini. Dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat pretest itu dari 32 siswa, semua siswa itu tidak tuntas pada saat pretest. Berpredikat tidak tuntas. Padahal sebenarnya pada saat kami melakukan penelitian itu, siswa tersebut sudah memiliki pengetahuan awal tentang dinamika gerak Newton 1, 2, 3 itu. Tapi ketika kami berikan soal pretest, ternyata 32 siswa itu satu rombel pada saat itu mereka muanya tidak tuntas atau masih belum tuntas. Setelah itu kami gunakan treatment pembelajaran kembali dinamika dengan menggunakan PET simulation dengan langkah-langkah pembelajaran saintifik sehingga dihasilkan setelah hasilnya post itu dihasilkan 5 siswa itu dia bisa berpredikat AA-, 17 siswa B+, dan 10 siswa berpredikat B. Setelah dihitung hasil N-gain score-nya, itu terlihat bahwa 9 siswa itu menunjukkan N-gain sedang dan 23 siswa menunjukkan dan ini menunjukkan mohon maaf ya. Ini harusnya 9 siswa ini N-gain-nya sedang dan 23 siswa ini N-gain-nya tinggi. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara hasil pretest dan post-test, sehingga dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran fisika SMA berbasis pendekatan saintifik menggunakan aplikasi PET dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada ranah pengetahuan. Nah, di sini pada saat treatmentnya sebelum ke PET simulation-nya memang kami ada modul pembelajaran atau bahan ajar siswanya. Kami buat bahan ajar siswanya, kemudian LKPD-nya berikut dengan instrumen-instrumen yang lainnya. Jika mungkin saya bisa tunjukkan salah satu bahan ajarnya dan LKPD-nya. Mohon maaf, laptopnya agak nge-hang. Mohon maaf, laptopnya agak sedikit atau kenapa ya? Nge-hang. Nah, ini sekilas tentang bahan ajar yang kami susun.
Sudah ada peta konsep, KI, KD, indikator, ada materinya, ada contoh-contoh soalnya, ada aplikasinya, ada tipsnya, dan ada soal latihannya. Untuk yang Oke, 1 menit lagi, Bu. oh ya, mungkin dari saya cukup itu. Kalau ini LK, ini kalau ini kalau ini lembar kerja siswanya. Jadi siswa secara berkelompok memang masih ada guide-guide-nya, masih ada petunjuk-petunjuknya, mulai dari merumuskan masalah, membuat hipotesis, melakukan petunjuk praktikumnya dengan melengkapi tabel, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Mungkin seperti itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan saran, dipersilakan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya Ibu Aziza. Penelitiannya sungguh luar biasa ya. Sudah menghasilkan produk bahan ajarnya, gitu ya, LKPD-nya. Nah, oke, terima kasih Ibu Aziza atas presentasinya. Kita lanjut ya, pas 10 menit tadi. Kita lanjut pada presenter yang berikutnya tadi sesuai dengan urutan masuk. Ibu Hernita dulu ya. Ibu Hernita sudah siap? Ya Pak, terima kasih. Boleh di-share screen PowerPoint-nya, Iya, Pak? bentar ya. Oke. Seminar. Share screen. Share PPT. Sudah tampil? Sudah, Pak, sudah. Oh ya, silahkan ya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada moderator Pak Safrudin. Terus yang terhormat teman-teman peserta yang ada di ruangan ini. Izin saya untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Hubungan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat terhadap Motivasi Belajar Siswa Siswa kelas 10 di SMA Negeri 28 Halmahera Selatan. Untuk penelitian ini bukan hanya saya saja yang menyusun ide dari hasil penelitian, akan tetapi ada juga Ibu Eva yang alhamdulillah pada kesempatan ini beliau sempat hadir untuk menyaksikan dan nanti bisa menambahkan beberapa poin terkait dengan hasil penelitian ini. Ide atau dasar latar belakang kenapa kami mengambil judul penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil observasi yang kami peroleh di SMA Negeri 28 Halmahera Selatan. Ketika kami melakukan observasi, kami menemukan ada beberapa hal yang terjadi ketika proses pembelajaran berlangsung.
Di antaranya itu terlihat siswa gaduh, terus asik bercanda dengan teman, terus siswa berdiskusi tanpa memperhatikan atau fokus kepada materi yang disampaikan oleh guru, serta ketika guru menggunakan metode diskusi pun terlihat hanya beberapa orang saja yang aktif. Selain itu juga kami menemukan siswa lebih asyik memainkan handphone, serta siswa tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Serta ketika guru meminta siswa untuk mengumpulkan tugas, terlihat ada beberapa siswa yang menyalin tugas milik temannya. Nah, permasalahan-permasalahan atau temuan-temuan yang kami peroleh di kelas 10 ini dapat menyebabkan hasil belajar siswa rendah. Selain itu juga kami juga melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran terkait dengan masalah tersebut. Hasil wawancara yang kami peroleh menemukan bahwa guru menyatakan ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tadi. Salah satunya menurut guru tersebut adalah motivasi belajar. Nah, di sini motivasi belajar ini merupakan daya penggerak dari dalam diri individu untuk melakukan kegiatan belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman. Motivasi belajar juga merupakan suatu dorongan atau suatu keinginan dalam melakukan aktivitas. Di sini kami berdasarkan beberapa referensi yang kami baca, ternyata motivasi siswa itu tinggi dalam belajar dapat memungkinkan atau akan memperoleh hasil belajar yang tinggi. Artinya semakin tinggi motivasi belajar siswa dalam usaha serta upaya, maka semakin tinggi juga prestasi ataupun hasil belajar yang diperoleh. Nah, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka kualitas dari mutu pendidikan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan aspek yang perlu diperhatikan bagi semua pihak. Cermin dari sumber daya manusia ini untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan ini adalah motivasi dan hasil belajar yang tinggi ya di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kesemuanya ini tidak terlepas dari peran orang tua, yang mana peran orang tua ini termasuk pada lingkungan keluarga, terus lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Di sini kami memberikan gambaran ada 3 lingkungan atau di dalam gabungannya itu adalah lingkungan sosial yang terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga ini merupakan faktor pertama dan utama menentukan keberhasilan belajar seseorang. Yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini merupakan lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, baik itu individu maupun kelompok yang dapat melakukan suatu tindakan yang baik dan buruk yang terjadi pada individu atau kelompok tersebut. Yang terakhir yaitu lingkungan sekolah yang merupakan lingkungan pendidikan formal yang mempunyai peran penting dalam mencerdaskan dan membimbing moral perilaku anak. Di sini kami mengambil 2 variabel dalam untuk melihat motivasi belajar siswa, yaitu variabel lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Tujuan dari penelitian kami ada 3, yaitu yang pertama untuk mengetahui hubungan lingkungan masyarakat terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran geografi. Yang kedua itu untuk mengetahui hubungan lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar siswa. Yang ketiga itu
apakah ada hubungan antara lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar siswa. Ini adalah tujuan penelitian kami. Hipotesis atau kesimpulan sementara yang kami sampaikan yaitu hipotesis pertama, terdapat hubungan positif lingkungan masyarakat terhadap motivasi belajar. Yang kedua, terdapat hubungan positif lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar. Yang terakhir adalah terdapat hubungan positif lingkungan sosial dan keluarga terhadap motivasi belajar. Oke, next, Pak Saf. 3 menit Oke. lagi, Bu. Ya, metode penelitian. Metode penelitian di sini yaitu kami menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang mana sampel penelitian ini adalah siswa kelas 10 yang berjumlah 37 siswa dengan menggunakan pengambilan data dengan menggunakan kuesioner angket dan studi dokumentasi serta analisis data yang kami gunakan yaitu analisis data regresi berganda. Next, Pak Saf. Oke. Nah, ini hasil yang kami peroleh, yaitu yang pertama itu ada tabel analisis regresi sederhana, yang mana ini adalah lingkungan masyarakat mempengaruhi motivasi. Di sini kami menemukan analisis koefisien korelasi menunjukkan nilai positif sebesar 0,457 yang berarti terdapat hubungan positif antara lingkungan masyarakat dengan motivasi belajar. Nah, yang kedua, pada tabel yang kedua ini adalah tabel hasil regresi sederhana lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar. Kami hasil analisis ini menunjukkan hasil koefisien korelasi yang mana hasil positif sebesar 0,651 yang berarti terdapat hubungan positif antara lingkungan keluarga dengan motivasi belajar. Next, Pak Saf. Oke. Ini merupakan tabel di mana pengaruh antara lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar. Berdasarkan tabel tersebut, di atas menunjukkan hasil koefisien korelasi positif sebesar 0,652 yang berarti hubungan variabel lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga secara bersama-sama dengan variabel motivasi belajar geografi adalah positif. Artinya bahwa semakin baik lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga, maka motivasi belajar geografi juga semakin tinggi. Nah, kesimpulan yang kami peroleh dari hasil penelitian adalah terdapat hubungan positif pada lingkungan masyarakat, terhadap motivasi belajar geografi siswa kelas 10 SMA Negeri 28 Halmahera Selatan dengan RX1Y sama dengan 0,457, R pangkat 2 X1Y sama dengan 0,209 dan T hitung sama dengan 3,042 lebih. Nah, selanjutnya terdapat hubungan positif juga pada lingkungan keluarga terhadap motivasi belajar geografi Halmahera Selatan. Nah, dengan RX2Y sama dengan 0,651 dan R kuadrat X2Y sama dengan 0,424 dan T hitung 5,073 lebih besar daripada T tabel sebesar 2,026 dan terdapat hubungan positif lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga secara bersama-sama terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 28 Halmahera Selatan. Saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Saf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih ya Ibu Hernita, luar biasa hasil penelitiannya. Lebih 2 menit ya. Jadi karena lebih, berarti kita lanjut aja pada presenter berikutnya.
Presenter berikutnya Ibu Fitriana Ibrahim. Apa sudah ada di sini? Belum ada ya. Berarti kita lanjut Belum ke ada. Pak Muhammad Ishak ada? Belum juga. Belum kayaknya. juga. Kemudian Ibu Siti Hayatun. Apa sudah ada? Sudah ada ya? Iya, Pak. Oke. Ibu share screen dari situ atau dibantu dari sini? Dari sini boleh, Pak? Oke, silakan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Opsi Pak Dr. Safruddin serta rekan-rekan. Ya, semoga di Indonesia Barat ya. Kalau kami sekarang sudah pukul berapa? Semangat puasa tidak mengurangi semangat kita untuk berbagi di forum ilmiah seperti ini. Ya, saya share. Ya, sudah tampil, Bu. Sudah tampil, Pak. Saya coba kurus. Ya, adapun jenis judul penelitian yang akan saya paparkan pada kesempatan hari ini yaitu analisis kebutuhan pengembangan model pembelajaran self-directed blended learning berbasis Prodio atau proyek video untuk meningkatkan literasi digital mahasiswa kimia. Yang melatar belakangi adanya penelitian ini ataupun upaya untuk mengembangkan suatu model pembelajaran, kita ketahui bahwa pada saat ini, pada zaman sekarang itu sangat mudah untuk mengakses informasi digital. Kemudahan mengakses informasi digital tentu memberi Ibu mohon maaf, ini slide-nya, Bu. Kenapa, Pak? Slide-nya tidak muncul. Lebih baik yang tadi, jangan di slide show. Oh, jangan di. Kalau begini muncul, Pak? Nah, ini muncul. Iya. Ya, saya ulangi ya. Kemudahan mengakses informasi digital atau internet pada saat ini tentu memberi dampak positif bagi masyarakat, terutama misalnya bagi pelajar. Namun faktanya pada saat ini kemudahan mengakses internet ataupun informasi digital itu tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa. Kemudahan untuk mencari informasi ataupun pengetahuan melalui internet ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa. Mahasiswa saat ini berdasarkan pengalaman yang kami dapatkan bahwa mereka lebih cenderung untuk menghabiskan waktu berselancar di dunia maya, mengakses sosial media daripada berupaya untuk meningkatkan kemampuan ataupun keterampilan mereka. Ketika diberikan tugas, entah berupa makalah ataupun artikel dan tugas yang lain, masih banyak yang kami temukan bahwa mahasiswa itu sekedar meng-copy paste dari mesin pencarian seperti Google, YouTube, dan lain-lain. Padahal kita sudah mewanti-wanti bahwa tugas yang diberikan nantinya itu tentu ada uji plagiatnya. Nah, dan sebagai calon guru kimia tentu ada kompetensi yang harus dipersiapkan bagi mahasiswa, yaitu bagaimana mereka mampu menyiapkan pembelajaran tentu berbasis IT sesuai dengan perkembangan sekarang ini. Nah, mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka dibutuhkanlah kemampuan atau digital bagi mahasiswa. Nah, literasi digital dibutuhkan saat ini yang pertama tadi disebabkan karena kemajuan informasi, teknologi, dan internet, sehingga mahasiswa diharapkan dapat lebih selektif dan mampu memaksimalkan penggunaan dan kemajuan teknologi informasi. Jadi bagaimana mereka dapat memanfaatkan
kemajuan internet untuk menyelesaikan tugas sehingga lebih efisien dan efektif. Kemudian literasi digital yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar kemampuan seseorang ataupun mahasiswa itu untuk menggunakan perangkat teknologi informasi. Jadi bukan hanya sekedar mampu untuk bersosial media, mencari ilmu ataupun pengetahuan atau informasi, tetapi bagaimana dengan memanfaatkan digital ini, kemampuan bersosialisasi, kemampuan mahasiswa dalam pembelajaran, kemudian bagaimana sikap, bagaimana berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif, itulah yang diharapkan dari kompetensi digital. Nah, jadi solusi yang ditawarkan itu adalah mengembangkan satu model pembelajaran self-directed blended learning berbasis proyek video. Nah, SDBL ini merupakan salah satu model pembelajaran integrasi antara self-directed blended learning atau pembelajaran mandiri atau proses belajar yang dilakukan inisiasi sendiri. Jadi di sini diharapkan ada kemandirian dari mahasiswa dalam mengelola proses pembelajarannya. Kemudian bagaimana mereka merencanakan pembelajarannya, bagaimana mengevaluasi pembelajarannya, dan diintegrasikan dengan sistem pembelajaran blended learning, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan secara daring dan luring. Nah, melalui model pembelajaran ini, model yang akan dikembangkan nantinya ini akan dilengkapi dengan komponen model pembelajaran seperti prinsip sistem sosial, prinsip reaksi, kemudian komponen-komponen model pembelajaran yang lain. Melalui model yang akan dikembangkan ini, diharapkan nanti mahasiswa dapat berpikir secara aktif untuk menganalisis dan mensintesis informasi sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam menyelesaikan suatu masalah dalam pembelajaran. Nah, ada 3 tahapan dalam SDL yang akan menjadi dasar dalam pengembangan model nanti. Ada planning, monitoring, dan evaluasi. Nah, 3 langkah inilah yang akan menjadi dasar pengembangan model. Nah, kemudian kenapa berbasis proyek video? Karena dalam mata kuliah PPL 1 dan strategi pembelajaran itu harapannya mahasiswa itu mampu merancang pembelajarannya, kemudian mampu membuat media pembelajaran yang entah berbasis IT. Nah, proyek video ini merupakan salah satu alternatif yang baik supaya bisa meningkatkan kreativitas mahasiswa, kemudian bisa melihat kemampuan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan penilaian belajarnya sendiri. Adapun tujuan penelitian ini, karena penelitian ini merupakan awal ataupun tahap awal, yaitu untuk menganalisis kebutuhan mahasiswa untuk mata kuliah PPL 1 dan strategi belajar mengajar kimia. Nah, analisis tersebut itulah yang akan digunakan untuk merancang model pembelajaran SDBL yang berorientasi proyek video. Nah, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan mengikuti tahap 4D, find, design, development, dan development. Tapi pada artikel yang kami sajikan ini hanya terbatas pada tahap pertama, yaitu pendefinisian, define. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan dosen-dosen pengampu mata kuliah PPL 1. Karena untuk mata kuliah strategi kami sendiri, jadi wawancaranya hanya dilakukan untuk mata kuliah PPL 1 dan data dianalisis secara deskriptif. Adapun hasil penelitian, yang pertama itu analisis kebutuhan,
berdasarkan hasil wawancara dari guru dan hasil observasi, dibutuhkan kemandirian mahasiswa untuk mempersiapkan, merancang pembelajaran, merancang evaluasi, dan bagaimana belajar untuk menjadi guru profesional, menguasai teknologi, kemudian mahasiswa sehingga mahasiswa pendidikan kimia itu nantinya diarahkan untuk menjadi guru yang profesional. Kemudian waktu pembelajaran, analisis juga menunjukkan bahwa waktu pembelajaran itu ternyata tidak cukup untuk mengamati mahasiswa dalam praktek PPL1. PPL1 ini kan mata kuliah yang menuntut mahasiswa untuk berlatih menjadi seorang guru. Jadi praktek mengajar lah, seperti itu. Nah, kalau waktu yang disediakan, waktu 2 SKS, 3 SKS itu ternyata tidak cukup untuk mengamati beberapa puluhan mahasiswa, sehingga adanya proyek video dan blended learning itu bisa mengatasi hal tersebut. Nah, hasil analisis juga menunjukkan bahwa proyek video yang bisa diberikan kepada mahasiswa itu ada beberapa alternatif. Yang pertama itu video berupa media pembelajaran yang mahasiswa buat, ataupun video berupa rekaman video mahasiswa yang sedang mengajar. Jadi ada 2 pilihan, apakah mereka memilih untuk membuat media pembelajaran atau mereka merekam kondisi ataupun pelaksanaan pada saat mereka mengajar. Kemudian video yang nanti yang dibuat ini rencananya setelah dikoreksi oleh dosen, akan di-upload ke media sosial seperti YouTube. Nah, alternatif media pembelajaran, kami memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menggunakan aplikasi apapun dalam menyusun media pembelajaran ataupun video pembelajaran. Nah, sarana prasarana mendukung untuk pengembangan model pembelajaran ini itu adanya aplikasi virtual class, kemudian akses internet gratis di kampus. Jadi kemudian akses internet gratis ini diharapkan mampu menjadi pendukung bagi mahasiswa dalam belajar mandiri. Nah, analisis materi yang terakhir, analisis materi akan menjadi proyek mahasiswa dalam membuat video pembelajaran, karena sasaran kita adalah calon guru kimia. Jadi materi yang difokuskan di sini adalah materi kimia SMA, tentu sesuai dengan kurikulum. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan model self-directed blended learning yang berorientasi proyek video yang dimaksud di sini adalah video-video pembelajaran, ternyata sangat dibutuhkan untuk meningkatkan literasi digital mahasiswa. Ya, demikian Pak Sauf yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Ibu Siti Hayatun. Lebih 1 menit ya dari waktu presentasinya. Sungguh luar biasa, Bu, penelitiannya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan ke literasi ya, literasi. Iya, literasi digital. Literasi digital mahasiswa. Oke, kita lanjut pada presenter yang berikutnya. Melwenti. Sudah ada di ruangan, Melwenti. Ya, Pak. Oh iya. Oke. Setelah Melwenti nanti siap-siap Dandi dan siap-siap Pak Muhammad Ishak ya. Ya, silakan Melwenti, 10 menit waktu presentasinya. Masih mute Melwenti.
Ya, silahkan. Pak, Melayanti mau sudah tampil? ya tampil. Sudah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Yang saya hormati Bapak Saprudin selaku moderator pada Seminar Nasional Orientasi Pendidik dan Peneliti Sains Indonesia dan para peserta seminar yang saya apresiasi. Di sini perkenalkan saya sendiri adalah nama saya Melayanti Sikti Januarsi, dengan judul penelitian saya yaitu pengembangan e-modul interaktif getaran dan gelombang berbantuan game online, yang dimana penulisnya itu ya yang pertama saya sendiri yaitu Melayanti Sikti Januarsi, yang kedua ada Bapak Dr. Saprudin SPD MPD, yang ketiga ada Bapak Dr. Randus Bapak Nurdin Abdurrahman MPD, dan yang keempat ada Ibu Fatma Hamid SPD MPD. Nah, dari yang pertama dalam penelitian saya yang melatar belakangi yaitu yang pertama dari hasil observasi pada salah satu SMP di Kota Ternate, ada beberapa siswa yang diantaranya 65% siswa yang menganggap sulit materi getaran dan gelombang. Nah, karena suasana yang terkesan membosankan dan media pembelajaran yang digunakan masih kurang menarik, serta referensi yang digunakan masih menggunakan buku cetak. Ada juga 90,45% siswa mengaku siswa menyukai game dalam pembelajaran. Dan 87% siswa mengakui bahwa mereka belum pernah menggunakan e-modul atau elektronik modul berbantuan game dalam pembelajaran. Dan yang keempat, ada 75% siswa yang masih menggunakan buku cetak dalam pembelajaran sebagai sumber belajarnya. Nah, dalam penelitian ini saya membatasi masalah pada materi fisika yang dikhususkan pada materi getaran dan gelombang. Sehingga rumusan masalahnya adalah bagaimana mengembangkan e-modul interaktif materi getaran dan gelombang berbantuan game pada pembelajaran fisika di SMP. Sehingga solusi dalam penelitian yaitu untuk membuat produk e-modul interaktif materi getaran dan gelombang berbantuan game online pada pembelajaran fisika di SMP. Metode penelitian dalam pengembangan ini yaitu saya menggunakan penelitian pengembangan tahap ADI, yaitu diantaranya adalah ada analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Namun pada penelitian ini saya baru sampai pada tahap desain. Hasil penelitian yang pertama, dari modul interaktif yang dikembangkan dengan menggunakan software Flip PDF Operation edisi 24918 dengan sajian berupa teks, gambar, video, animasi, simulasi interaktif, kuis interaktif, LKPD, dan game online. Dan yang ketiga ada e-modul interaktif, dirancang dengan mengkombinasikan media-media yang bisa diakses secara offline dan online. Dan yang ketiga, ada contoh game online yang bisa dipakai, misalnya yang saya pakai dalam penelitian ini yaitu teka-teki silang yang dibuat menggunakan software Sleep Crossword, dan ada juga game labirin dan kuis interaktif yang dibuat dengan software Wordward. Nah, ini adalah salah satu dari tampilan desain saya, yang di situ ada dari cover dan tampilan isi. Bisa dilihat. Nah, di sini ada beberapa ikon yang bisa kita
kita lihat yang dimana di situ ada kata klik tombol di bawah ini untuk mendownload LKPD. Nah, apabila kita mengklik tombol yang tertulis klik di sini, maka kita langsung bisa mendownload LKPD-nya. Ada juga beberapa ikon seperti ayo kita kerjakan tugas berikut. Di sini apabila kita menekan tombol di sini, kita langsung bisa mengakses ke game online yang di antaranya ada game teka-teki silang, ada juga game kuis labirin dan kuis interaktif. Sekian dari presentasi saya dari penelitian ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Melwenti. Luar biasa ya penelitiannya. Mudah-mudahan ini baru sampai tahap desain ya. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti untuk tahap berikutnya. Terima kasih Melwenti. Boleh di stop share screen-nya ya. Oke, kita lanjut ke presenter berikutnya. Tadi Dandi Pokaya. Dandi Pokaya sudah ada di ruangan ya? Pak, ada. Sudah? Oh iya. Silakan Dandi di share screen. Ya, sudah tampil. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Moderator Safruddin atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang terhormat telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dandi Pokaya dari Universitas Khairun Ternate. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengembangan Interaktif Mobile Learning, Materi Kalor dan Perpindahannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMP. Penulis sendiri saya Dandi Pokaya, kedua Dr. Safruddin SPD MPD, ketiga Husni Mubara SSI MPD, keempat Fatma Hamid SPD MPD. Baik, lanjut latar belakang masalah. Dari hasil observasi yang telah dilakukan pada salah satu SMP yang berada di Kota Ternate, terdapat 100% siswa yang menganggap sulit materi kalor dan perpindahannya karena media pembelajaran yang digunakan kurang menarik, bahan ajar yang diberi mereka gunakan juga terkesan membosankan. Siswa belum pernah menggunakan mobile learning di saat pembelajaran fisika maupun pembelajaran yang lainnya. Tidak hanya para siswa yang belum pernah menggunakan mobile learning, para guru juga belum pernah menggunakan mobile learning sebagai bahan ajar yang mereka gunakan untuk proses belajar mengajar. Dari latar belakang masalah yang tertera dapat disimpulkan pada saat pembelajaran, guru hanya menggunakan model ceramah sehingga siswa malas dan kurang konsen dalam pembelajaran. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan mobile learning materi kalor pada pembelajaran fisika di SMP. 2. Menyelidiki kelayakan mobile learning materi kalor pada pembelajaran fisika di SMP. 3. Menyelidiki bagaimana hasil belajar siswa setelah melakukan pembelajaran dengan menggunakan mobile learning pada materi kalor.
dan perpindahannya. 4. Mengetahui tanggapan guru terhadap mobile learning, materi kalor dan perpindahannya pada pembelajaran fisika di SMP. Mengetahui tanggapan siswa terhadap mobile learning, materi kalor dan perpindahannya pada pembelajaran fisika di SMP. Metode penelitian. Metode penelitian, pengembangan, desain pengembangan ID. Desain pengembangan ID ini menggunakan tahapan ID, yaitu tahapan analisis, tahapan perencanaan, tahapan pengembangan, tahapan implementasi, dan tahapan evaluasi. Validasi, 3 ahli materi, 3 ahli media, 3 ahli bahasa. Dari ketiga validasi ini terdiri dari 3 tim penilai ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa, sehingga peneliti dapat melihat kelayakan produk tersebut. Uji coba skala kecil, desain tips seri 1, 2, dan 3. Nah, menggunakan desain tips seri, yaitu seri 1, seri 2, dan seri 3 yang telah dikembangkan dari soal pretest dan posttest untuk diberikan kepada siswa, sehingga peneliti dapat melihat kemampuan berpikir siswa meningkat atau tidak. Pengumpulan data. Data validasi menggunakan lembar validasi berupa lembar validasi, sehingga peneliti dapat melihat apakah layak atau tidak produk mobile learning tersebut. Lanjut, data hasil peneliti, data hasil belajar siswa menggunakan tes tertulis atau PG untuk melihat hasil belajar siswa yang diperoleh meningkat atau tidak. Data tanggapan guru dan siswa berupa angket. Hasil penelitian. 1. Tampilan mobile learning, materi kalor dan perpindahan. Berdasarkan paparan gambar atau tampilan mobile learning yang terdiri dari cover, menu, mobile learning, terdiri dari petunjuk, kompetensi, materi, evaluasi, dan penutup. Ketiga, yaitu menu materi yang terdiri dari pengertian kalor, perpindahan kalor, dan termasuk dalam video pembelajaran dan praktikum. Lanjut, 2. Hasil validasi produk. Ahli media rata-rata nilai dari 3 validator 78,70% layak. Ahli materi rata-rata nilai dari 3 validator 76,47% layak. Ahli bahasa rata-rata nilai dari 3 validator 97,33% layak. Nah, dari 3 validasi ahli yang terpapar ini dijelaskan hasil penelitian tim validator bahwa pembelajaran mobile learning, materi kalor, dan perpindahannya yang dikembangkan oleh peneliti dinyatakan layak digunakan. 3. Data hasil belajar siswa. Dari segi tabel yang terpapan di PowerPoint ini dapat ditunjukkan dengan besarnya gain untuk masing-masing seri 1, 2, 3 dari soal pretest dan posttest yang diberikan kepada siswa, sehingga hasil belajar siswa dinyatakan meningkat. 4. Data tanggapan guru. Data tanggapan guru ini yang diperoleh dari 3 penilai guru fisika, yaitu nilai rata-rata dari ketiga penilai sebesar 94%,
dikategorikan sangat layak atau sangat baik. 5. Data tanggapan siswa. Data yang diperoleh dari 15 siswa yaitu nilai rata-rata dari siswa kelompok kecil sebesar 90% dikategorikan sangat baik. Terima kasih. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Saya kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Safruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dandi atas presentasinya. Sudah boleh di stop share screen-nya. Ya. Oke, kita lanjut ke presenter berikutnya. Pak Muhammad Ishak ada? Ada, Pak. Oh iya, silakan Pak. Share screen, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah? Sudah. Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Seminar Nasional OPPSI, Orientasi Pendidik dan Peneliti Sains Indonesia. Izinkan saya memaparkan artikel saya berjudul dengan aktivitas metode demonstrasi pada pembelajaran IPA materi gaya dan gerak untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 4 SD Negeri 056587 Pantai Sampah. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak. Baik, Bapak Ibu, di pendahuluan latar belakang. Yang pertama itu belajar merupakan perubahan mental dan emosional atau aktivitas pikiran dan perasaan yang hasilnya berupa perubahan perilaku. Di sekolah, guru membantu siswa dalam proses belajar untuk menghasilkan perilaku berdasarkan pengalamannya guna diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dalam Benyamin 2019. Namun dalam proses pembelajaran terjadi banyak kendala yang dapat menghambat proses belajar. Kendala ini berasal dari guru maupun dari siswa. Kendala yang diproses dari guru yaitu kurang mempersiapkan diri untuk melakukan pembelajaran, penggunaan metode dan mode pembelajaran yang kurang tepat, penggunaan alat peraga yang kurang sesuai, dan pengelolaan kelas yang kurang baik. Ini ada di dalam Jalal 2011. Sedangkan kendala dari siswa yaitu siswa berbicara sendiri dalam pembelajaran berlangsung, tidak merespon pertanyaan dari guru, perhatian siswa cenderung tidak fokus, dan pada saat pembelajaran siswa aktif mengikuti pembelajaran. Ini dalam Sardiana 2018. Selanjutnya, guru merupakan komponen proses utama, sebab guru adalah pelaksana dalam proses pembelajaran dalam gedung 2019. Agar guru mampu melaksanakan tugas dengan baik, guru harus menguasai berbagai kemampuan. Salah satunya kemampuan yang harus dikuasai adalah meningkatkan kompetensi guru dan mengembangkan diri secara profesional. Penelitian dilakukan di SD Negeri 056587 Sampah, Kecamatan Borok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, karena masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dan dalam memahami pelajaran IPA. Sebab para guru hanya menggunakan metode ceramah dan berpedoman pada buku pegangan. Kurangnya penggunaan model, metode, maupun pendekatan dalam belajar sehingga dapat menurunkan minat belajar siswa. Kemudian penelitian ini melakukan perbaikan pembelajaran IPA pada siswa kelas 4 SD Negeri 056587 Sampah, Kecamatan Borok, Kabupaten Langkat. Salah satu aspek yang diperbaiki adalah penggunaan metode mengajar, yaitu dengan menggunakan metode demonstrasi. Adapun metode yang digunakan di sini tahapan metode ya, lokasi penelitian itu di SD Negeri 056587 Sampah. Kemudian jenis penelitian itu penelitian tindakan kelas. Kemudian populasi dan sampelnya itu populasinya seluruh siswa SD Negeri 056587 Sampah. Sedangkan sampelnya itu siswa kelas 4 sebanyak 20 siswa. Kemudian instrumen penilaian yang digunakan adalah lembar observasi. Kemudian ada atestasi belajar, pretest, dan post-test. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Berdasarkan tindakan yang telah dilakukan pada siklus 1 dan siklus 2, setiap siklus ini dilakukan 4 tahapan, perencanaan, pelaksanaan, tindakan, dan refleksi. Kemudian di tahap siklus 1, siswa dibagi menjadi 4 kelompok, dalam setiap kelompok terdiri dari 5 orang siswa. Kemudian siswa diberikan kebebasan untuk melakukan demonstrasi, memindahkan benda dengan berbagai cara. Kemudian pada siklus kedua, setelah guru merefleksi hal-hal yang perlu diperbaiki,
di siklus 1, salah satu kekurangan pada siklus 1 yaitu guru masih mendominasi kegiatan belajar. Pada siklus kedua, guru merancang pembelajaran tujuannya seluruh siswa aktif dalam belajar. Kemudian pelaksanaan di siklus kedua, siswa membuat demonstrasi, membuat parasut dari kantong plastik. Kemudian setiap siswa membuat cara bersama dalam kelompoknya, lalu mendiskusikan dan mendemonstrasikan gerak dan gaya gravitasi pada parasut tersebut. Kemudian hasil dan pembahasan di sini sudah dapat dilihat perbandingan nilai hasil belajar siswa di siklus 1 dan siklus 2, di mana di siklus 1 itu yang tuntas 11 orang, sedangkan yang tidak tuntas itu ada 9 orang. Kemudian di siklus kedua yang tuntas meningkat menjadi 18 siswa, yaitu sekitar 90%. Kemudian yang tidak tuntas ada 2 siswa, yaitu sekitar 10%. Kemudian dari hasil observasi minat belajar siswa pada siklus 1 dan siklus kedua, di sini juga sudah terlihat meningkat. Kemudian juga di lembar observasi minat belajar siswa, di sini juga di siklus 1 sama siklus 2 sudah meningkat dari 75 nih untuk yang poin 1 meningkat menjadi 100%, begitu juga sampai dengan poin 5 yang awalnya di sini menjawab pertanyaan yang tidak diberikan itu meningkat ya. Jadi di sini saya sampaikan bahwasanya dari siklus 1 dan siklus 2 itu kegiatan siswa sudah meningkat. Kemudian di kesimpulan, penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan 2 siklus pada pembelajaran IPA, materi gaya dan gerak dengan menggunakan metode demonstrasi pada siswa kelas 4 SD Negeri 056587 pada Sampah, Kecamatan Borok, Kabupaten Langkat meningkat. Dari siklus 1 ke siklus 2, siswa pada bagian siswa memperhatikan ini ada 15 orang atau 75%, meningkat menjadi 20 orang atau 100%. Kemudian sikap ingin tahu 10 orang atau 50%, meningkat menjadi 18 siswa menjadi 90%. Kemudian keberanian untuk bertanya ini yang awalnya di siklus 1 hanya 8 orang atau 40%, kemudian meningkat menjadi 17 siswa atau 17 orang menjadi 85%. Keaktifan siswa dalam kelompok ini dari 9 orang menjadi 19 orang atau 19 siswa. Kemudian keberanian untuk menjawab pertanyaan ini awalnya 5 orang atau 5 siswa meningkat menjadi 13 orang atau 13 siswa. Kemudian minat yang ditimbulkan berdampak pada hasil proses siswa yang mencapai KKM 55%. Kemudian pada siklus kedua KKM siswa yang tuntas itu mencapai 90%. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Ishak penelitiannya. Apalagi tadi di siklus 2 90% ya yang tuntas. Baik, kita lanjut ke presenter yang berikutnya, Ibu Fitriana Ibrahim. Ada di sini? Halo, Tidak ada, Ibu Pak. Oh, tidak ada? Oke. Iya, Pak. Ibu Yulianti Yusal. Ibu Yulianti Yusal tadi katanya konfirmasi dia poster sepertinya. Ya. Berarti untuk di room A sudah semua ya. Kecuali Ibu Fit ini. Ibu Fit belum ada di ruangan ya. Saya belum, Pak. Angkat salah. Ibu Nurul. Oh, Ibu Nurul Nurul. Aulia. Ibu Nurul sebentar saya cek dulu ya. Ibu Nurul. Oh, Ibu Nurul harusnya di ruang mana? Oh, salah ya. Tapi nggak apa-apa, Bu. Nanti saya konfirmasi ke PJ ruangannya sebentar ya. Yang link pertama kemarin nama saya di sini, Pak, di room A. Makanya tadi saya chat. Oh, sebentar saya cek dulu ya. Ibu Aziza tadi sudah, Ibu Yulianti, Ibu Fitriana yang belum ada, Muhammad Ishak tadi sudah, Ibu Hernita sudah, Ibu Siti Hayatun, Melwenti, dan di Aulia Rahman atau Nurul Aulia, beda ya? Sebentar. Devia Sultan, Surahman, kemudian Ririn Audatul, Ibu Siti Rahmawati.
Oke, nggak apa-apa Bu, presentasi saja, nanti saya catat ya, saya screenshot, nanti saya catat, saya lapor di ruangan yang punya Ibu. Ya, silakan Ibu. Oke Pak, terima kasih Pak. Izin share Pak. Boleh, silakan Bu. Oke, sudah tampil Bu. Terima kasih kepada Pak Dr. Saprudin atas kesempatannya selaku Ketua OPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu. Semoga apa yang saya share atau kita sama-sama share hari ini menambah pengetahuan kita tentang bidang keilmuan dan bernilai ibadah. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan desain modul interaktif berbasis Keysoft Flipbook Maker Pro pada materi reaksi redox. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah pertama, belajar dari pengalaman pembelajaran daring pada saat pandemi kemarin, maka ke depannya pendidik diharapkan mampu merancang dan mendesain pembelajaran yang ringan dan efektif. Kemarin bisa kita lihat bukan hanya di tingkat mahasiswa, tapi bukan hanya di tingkat sekolah, tapi di tingkat mahasiswa juga, di tingkat dosen, maksud saya, ada yang kelabakan untuk melakukan pembelajaran secara daring, yang mana tetapi pada pelaksanaan pembelajaran daring lagi diperoleh beberapa kendala, misalnya pembelajarannya tergantung pada data seluler, ada yang tetapi tetap dituntut bagaimana supaya pembelajaran itu tetap menarik dengan memanfaatkan perangkat atau media serta metode yang tepat dan sesuai. Yang kedua, kegiatan pembelajaran sebisa mungkin memancing keingintahuan siswa, meningkatkan literasi, mampu mengolah informasi secara mandiri, dan mampu melakukan refleksi terhadap yang terkait dengan materi yang diajarkan. Artinya, kita sebagai pendidik dituntut mau daring mau luring, tujuan ini sebagai alternatif dari masalah tersebut, maka kami anggap untuk membuat media ajar yang semenarik mungkin. Media ajar di sini yang kami pilih Kenapa berbasis Keysoft Flipbook adalah karena di sini dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa menambahkan bukan hanya gambar tapi juga video, game dan sebagainya, suara di dalam menarik perhatian siswa. Selain itu dapat diakses dimanapun dan kapan saja, secara offline dan online. Bisa digunakan di laptop, perangkat laptop atau komputer, dan bisa juga untuk diinstal di kami. Dengan media tersebut sangat memungkinkan bagi siswa untuk di mana saja, kapan saja bisa membaca materi yang kami berikan, bisa membaca materi yang disajikan, akan lebih cepat, akan lebih mudah dengan mengulang-ulangnya, dan tentunya diharapkan dapat meningkatkan hasil belajarnya. Nah, untuk menciptakan produk tersebut, maka digunakan
penelitian pengembangan. Melakukan penelitian pengembangan dengan tahapan pengembangan oleh Plum yang terdiri dari 5 langkah, yaitu investigasi awal. Di sini ada analisis tujuan, analisis materi, dan analisis pelaksanaan. Tahapan kedua ada perancangan atau desain. Di sini ditentukan bagaimana materinya, bagaimana langkah pengembangan yang akan dilakukan, merumuskan instrumen yang akan digunakan. Realisasi dan konstruksi. Di sini kita merealisasikan apa yang sudah dirancang di sini berdasarkan hasil investigasi atau kebutuhan awal. Selanjutnya dibuat bagaimana tampilannya di sini. Setelah itu nantinya setelah medianya jadi, modul interaktif berbasis Kristoffer ini, selanjutnya dilakukan tes, evaluasi, dan revisi. Tes di sini berupa penilaian valid praktis oleh pakar, baik itu pakar materi maupun pakar media. Tahapan selanjutnya setelah dinyatakan valid dan praktis, maka untuk mengetahui keefektifannya maka dilakukan implementasi atau uji coba. Di sini implementasi yang kami lakukan, uji coba kami berada pada uji coba skala terbatas karena keterbatasan waktu sehingga penyebaran dan lingkupnya terbatas hanya pada sekolah dan program studi kimia saja untuk medianya nanti. Nah, dari tahapan ini yang saya presentasikan di sini baru sampai pada tahap realisasi dan konstruksi. Hasil investigasi identifikasi awal menunjukkan bahwa perlu adanya perubahan instrumen pada kegiatan pembelajaran karena hasil yang diperoleh adalah pada soal esai yang kami berikan, nilai rata-rata yang diperoleh siswa berada pada hasil tesnya valid berada pada rata-rata 3,57 untuk instrumen tesnya. Instrumen tes yang kami gunakan untuk identifikasi awal kemampuannya berada pada kategori valid. Namun hasilnya diperoleh ketuntasan siswa masih berada di bawah rata-rata. Ada yang memperoleh nilai bahkan 37,5 dengan rata-rata kelas yaitu 50,43. Dari hasil ini, kami peneliti simpulkan bahwa memang harus ada perubahan untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran khususnya di materi dan filolog yang kami pilih. Selanjutnya setelah kami berembuk, maka diputuskan untuk mendesain media dan modul interaktif yang kami maksud tadi berbasis Kristoffer. Bagaimana desainnya, materi apa saja yang akan kami masukkan di dalamnya sehingga betul untuk mencapai tujuan pembelajaran dan memudahkan siswa bisa diakses kapanpun, bagaimana cara aplikasinya sehingga bisa digunakan di HP. Contoh tampilan dari e-modul ini saya screenshot pakai HP karena ini contoh gambarnya dari flipbook yang kami hasilkan. Ini saya screenshot 2 lembar dari tampilannya. Ini bisa digunakan offline dan online. Selanjutnya nanti setelah ini maka akan kami validasi untuk hasilnya. Jadi penelitian yang kami lakukan baru cuma sampai pada produknya yang sudah direalisasikan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Pak Saf. Terima kasih Ibu Nurul Auria. Sungguh luar biasa ya produknya. Mudah-mudahan nanti bisa digunakan ya di mahasiswa ya. Oke. Bapak dan Ibu, satu lagi Ibu Fitriana Ibrahim ada? Ibu Fit belum ini ya? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Oke, nggak apa-apa. Bapak dan Ibu, untuk presentasi paralel di Room A, alhamdulillah sudah selesai. Pada sesi akhir ini kita foto bersama dulu ya. Silakan kameranya mohon untuk diaktifkan.
Ya. Ibu Anita, Ibu Mutia, Melwenti, kalau kameranya bisa di-on-kan terlebih dahulu. Oke. Ya, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu untuk presentasi sesi paralelnya. Untuk nama-nama yang presenter atau presentasi pada sesi paralel ini saya sudah catat, nanti akan saya kirimkan ke panitia. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti untuk informasi terkait sertifikat, kemudian proceeding, atau misalnya yang pesan untuk tampil di untuk dipublikasikan pada jurnal tertentu, nanti bisa komunikasi lebih lanjut panitia, misalnya bisa via Japri atau juga misalnya di grup ya. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk Room A saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon izin untuk live ya. Assalamualaikum.